nafkah itu kan wajib atas suami. Tapi kalau istrinya ini istri yang nusus, maka tidak mendapatkan nafkah, Bu ya. Nusus itu apa, Bu ya? Bagaimana batas-batasan seorang itu dikatakan nusus? Nusus adalah seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya. Melanggar perintah suami. Perintah apapun yang mungkin dan bisa ia lakukan. Perintah suruh naik pohon kelapa ya, bukan begitu. Perintah yang bisa. Dia pun sangat sederhana. Kalau sudah tidak ada kepatuhan, itu membahayakan dalam sebuah rumah tangga. Karena imamnya sudah ada dengar lagi. Jadi kalau sudah tidak ada kepatuhan kepada suami, dalam hal-hal yang bisa ia lakukan dan mungkin ia lakukan. Beda dengan menunda, besok bang lainnya. Nggak mau. Bahkan sebagian mengatakan sampai urusan mubahat. Sayang, sini dong. Duduk. Nggak. Lah, kenapa nggak mau? Nggak mau. Nah, karena itu akan menghilangkan keindahan pada akhirnya. Sehingga kan dalam aturannya apa? Seorang suami adalah memberi nafkah dan beliau ada seorang imam. Kecuali disuruh yang haram. Wajib bukan dikatakan nusus, suruh melakukan yang haram. Istri suruh melakukan haram, dia nggak mau, tetap wajib nafkah. Jadi hal-hal yang tidak haram kok tidak patuh. Itu adalah dikatakan nusus. Yang tidak patuh, maka tidak wajib memberi nafkah sebagai seorang suami. Cuman juga, ya unik juga hal-hal yang seperti itu. Nah kalau istrinya lagi nggak patuh, dibegituin mungkin tambah keras kepala kali. Mungkin ya dirayu kayak sayang, ayo makan bakso bersama. Dia nanya kenapa kamu disuruh gitu aja nggak mau. Maka kepatuhan itu penting banget bagi seorang istri. Patuh hal-hal yang dia mampu, dia bisa. Ingat, bukan dalam irama seperti diperbudak. Kadang-kadang suami salah menyalahgunakan kekuasaan sebagai kawam mengayomi, dan dia adalah harus dipatuhi, akhirnya ngaco. Suami nggak benar. Kau sana pergi cari nafkah, udah kurang ajar. Kau yang ngasih nafkah, suruh nafkah. Saya mau dakwah keliling nih, ceramah. Ente ke pasar, kurang ajar suami ini. Saya menemukan ada seorang, kan hadir pengajian tanya, Bu ya suami saya soleh banget. Soleh banget. Tapi, ada tapinya, sudah soleh banget, tapi Masya Allah Bu ya, ibadahnya luar biasa. Hadir pengajian luar biasa. Terus, gimana hukumnya Bu ya? Saya yang suruh ke pasar kerja, dianya hanya pengajian dok. Wah, keblinger tuh. Kamu yang hadir pengajian, suamimu suruh kerja. Ini. Nah, dia ngerti istri itu, kayaknya ini suaminya itu ustadz santri tapi ngantukan dia itu. Dia ngerti, wajib, kamu harus patuh dengan saya. Mungkin patuh suruh jualan, patuh ini. Jualannya seorang istri mencari rezeki adalah suka-suka dalam irama untuk menyenangkan suami. Tapi kalau menjadi sebuah kewajiban, jadi gak benar ini. Harus. Sementara suaminya ongkang. Gak benar. Ya, seperti itu ini, hidup. Nah ini jangan sampai mentang-mentang seorang suami itu harus dipatuhi, lalu mematuhinya adalah ada rambu-rambunya dong. Tidak haram. Dan suatu yang mampu. Kan? Yang ia mampu untuk melakukannya dan wajar. Dan tidak bertentangan dengan muru'ah. Tidak pernah dengan muru'ah itu adalah nama baik lah. Misalnya suruh menggunakan sesuatu tapi bakal ditertawakan orang banyak biarpun mubah kan gak enak. Ya, tidak wajib misalnya. Mohon maaf hatta baju norak, bukan itu. Suaminya senang dengan baju norak pol pokoknya. Ini kalau dipakai pasti isinya bakal ditertawakan manusia sejagat. Maka dia boleh nggak patuh karena apa? Berat mentalnya dia. Jadi mampu itu adalah sifatnya mampu. Dia mampukan secara fisik, secara mental juga mampu atau tidak mampu. Baik seperti itu. Masya Allah. Bu ya kalau tadi kan memakai pakaian yang bakalan ditertawakan. Ini Bu ya kasusnya ada yang baru menikah. Dia disuruh memakai baju yang unik, misalnya didandanin cemong-cemong gitu ya. Tapi mungkin dalam irama riang gembira di dalam sebuah rumah, dalam rumah kan ada masalah. Itu kan iseng itu bukan itu pun harus ada sebagian mohon maaf, ada sebagian wanita itu yang minderan. Anda sebagai seorang harus paham. Ada wanita minderan karena punya permasalahan dalam dirinya. Padahal dia cantik sih. Cuman minder banget sama suaminya. Nah ini tolong suami harus paham. Itu kalau sedikit dipolah-polah, tambah hancur mentalnya. Sehingga dia agak sisiran rampak acak sedikit aja langsung. Jadi kayak merasa bahwa depan suaminya kayak tidak cantik. Ini mental sebenarnya, permasalahan mental. Nah, betul. Jadi itu bahaya sekali kalau seandainya suami tiba-tiba ngerjain tapi yang menjadikan dia
hilang kecantikannya, jangan dong. Cemon-cemon jangan seperti itu, karena dia mentalnya. Ada orang malu betul loh ya digituin. Malu dengan depan suaminya, karena bagi dia adalah suami harus tampil istimewa. Maka ada dua kutub ekstrim, yang satu karena sakit mentalnya. Ada satu lagi perempuan, Masya Allah, innalillah, nggak pernah dandan sama suaminya, cuek, tapi kalau hadir kondangan cantik dia. Tapi di rumahnya, Masya Allah, suaminya dikasih daster robek tahun 90, bawang segala macam. Ada perempuan semuanya sendiri. Dan itu ada pengaduan, ya Allah, ini kewajiban istri untuk tampil bersih ya, ini saya masukkan di sini. Anda sebagai seorang istri, baju bagus baru tidak harus, akan tapi bersih harus dong. Aroma yang indah dan sebagainya. Sebab mohon maaf, ini adalah pengaduan dari Pak kaum pria yang semadhab dengan kami. Bahwasanya ada seorang bapak-bapak ngadu, Buya tahu tentang istri saya. Oh ya, Masya Allah. Buya melihat secara dohirnya, oh ya Masya Allah. Secara dohir cantik dia dandan. Tapi Masya Allah, Buya itu hanya di sini tak yang dirapikan. Selebihnya, innalillah. Ada jeruk nipis dan walang sangitnya. Dia tidak memperhatikan kebersihan. Khususnya wilayah-wilayah ada lipatan-lipatan. Tolong perhatikan wanita. Karena aroma itu adalah nembus. Biarpun orang pejam mata, aroma masuk ke hidung. Kadang itu perempuan nggak peduli dengan yang demikian itu. Nah, seperti itu. Nah, ada ini ekstrim ini. Nggak pedulinya kelewatan, ada yang tadi mindernya Maka Anda harus tahu tentang watak istri. Jadi kalau memang seperti itu, ya jangan, mohon maaf, jangan dipoto waktu. Kadang-kadang iseng kan suami istri ngambil foto yang nggak pantas. Nah, itu kan kadang-kadang minder dia, semakin tersiksa dia. Dia melihat aja, suruh matiin, hapus, kan mungkin gitu ya. Ayo, karena apa? Dia merasa nggak nyaman dalam keadaan begitu dilihat oleh suami. Maka dari itu disunnahkan bagi suami kalau mau pulang ke rumah itu ngasih kabar istrinya, agar tidak menemukan istrinya dalam keadaan yang tidak siap untuk dilihat. Yang jadi masalah istrinya istri yang super cuek tadi, biarpun kasih kabar tetap saja, Masya Allah, ini nasib buruk atau ketemu di mana orang begitu tuh. Atau sebetulnya, atau seorang istri, suami bikin kejutan kadang-kadang. Tapi kejutan itu kadang-kadang seperti itu, takut istri dalam keadaan, mohon maaf. Ada orang istri nggak pedean, jadi nggak mau deketin sama suami. Ntar dulu bang, Anda nggak boleh dekat, jangan dekat dia. Karena dia ingin mendekati dekat dengan Anda dalam keadaan dia siap. Ntar bang, ada satu ketika, Buya, istri saya itu kalau saya deketi ya, kamunya nggak tahu diri waktunya dong. Iya Buya, harus dia ke kamar mandi lama-lama, rupanya Pak untuk dandan. Anda hormati dia. Oh, rembulan keluar dari kamar mandi? Nggak ada apa-apa. Biar tampak senang dong dia berjuang berdandan kok. Kadang-kadang suaminya itu sering guyonan, biarpun di kamar mandi 1 jam tetap nggak berubah. Ini kurang ajar. Ini adalah mulut-mulut yang tajam, kadang-kadang guyonan maksudnya. Tapi menyakiti nggak boleh. Apalagi perempuan, mohon maaf, kadang-kadang selalu menjaga kecantikannya. Jangan Anda sebut kekurangannya. Nah, seperti itu. Dan suami juga kadang nggak mau dandan. Nah itu cuek, naudzubillah suami. Tolonglah beli minyak wangi, ikan gigi, sisiran, rapikan. Nah, itu perlu dandannya tuh. Dan untuk istri itu penting tuh. Aroma bagus. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.